Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Dewi Nur Putri Purnamasari. Pada kesempatan ini, saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari Arki Rahmat Ilahi, Dede Jamaluddin, Dewi Mulyani, Dina Nurul Fauziah, Dinda Amalia Bahtra, Elsa Amalia, dan Feni Febriani. Topik yang akan kami bahas adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, konsep, pemakaian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, ideologi merupakan ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan nilai yang terkandung di dalamnya dan menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, arah dari penyelenggaraan berbangsa dan bernegara adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan menjunjung tinggi keadilan. Sejarah konsep ideologi. Jazlarin mengungkapkan bahwa ideologi ini memiliki sebuah sistem kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman. Karena memiliki nilai yang membangkitkan semangat. Nilai-nilai tersebut dipandang sebagai gagasan yang menjadi landasan cara berpikir dan juga bertindak secara individu maupun suatu bangsa untuk mengatasi setiap masalah maupun personal yang dihadapi. Dimensi Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung makna cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui yang pertama, dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi memiliki sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu akan menjadi cita-cita yang memberi arah terhadap perjuangan bangsa dan negara. Yang kedua, sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran. Yang ketiga, sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus sehingga menjadikan cerminan dalam kesepakatan para pendiri negara. Yang keempat, sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama sehingga memberi kekuatan motivasi untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang terakhir, sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Pancasila yang merupakan ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila dapat menerima serta berkembang selaras dengan tumbuhnya ideologi baru serta tuntunan perubahan zaman serta cara berpikir masyarakat tanpa kehilangan hakikat sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah ideologi tertutup memiliki bukan merupakan cita-cita yang telah ada dan diyakini di dalam masyarakat, namun merupakan cita-cita suatu golongan atau sekelompok orang
yang membuat suatu sistem untuk memperbaharui masyarakat dalam ideologi tertutup. Terkadang makna sebuah cita-cita maupun gagasan yang membenarkan bahwa pengorbanan dibebankan kepada masyarakat. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi terbagi menjadi 6. Yang pertama, poin pertama, struktur kognitif keseluruhan pengetahuan dapat menjadi memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Poin kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Poin ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah, landasan untuk dan bertindak. Poin keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Poin selanjutnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Poin yang terakhir, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolehkan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara. 1. Sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan negara. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. 3. Kepribadian bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk sikap mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. 4. Jiwa bangsa Indonesia. 5. Sumber dari segala sumber hukum sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. 6. Falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, sarana atau alat yang ampuh untuk mempersatukan bangsa agar tidak terjadi atau terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Contoh penerapan Pancasila bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga toleransi atau saling menghormati antar umat beragama untuk menciptakan kedamaian dan kenyamanan bersama. Kedua, menghargai perbedaan yang ada di masyarakat seperti perbedaan agama, bahasa, ras, suku bangsa, dan adat istiadat. Ketiga, cinta tanah air untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial dengan cara membantu sesama yang membutuhkan, seperti mengadakan donasi, konser amal, bakti sosial, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai